Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husain bin Hamid Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja dan Mbah Hajah Nur Nuning. Alhamdulillah sudah berada di studio. Di sini juga ada Ustaz Hasan Sazali, ada Oni Saputra dan Algi. Ada satu kasus yang masuk tentang bagaimana seorang anak merawat mertuanya seperti apa. Nah, belum pengen tahu secara hukum Islamnya seperti apa. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Abu Bakar Raja, Mbah Hajah Nur Nuning. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Baik, Mbak Nuning, bisa dibacakan kasusnya seperti apa? Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Abu Bakar, Ustadz Husain dan semuanya. Bisa jadi apa yang jadi bahasan kali ini mempersuasi kita semua yang dengar terkait dengan bagaimana calon pasangan urusannya, kemudian mertua dan juga orang tua nih Ustadz. Perlukah membahas tuntas dengan calon suami atau istri tentang kewajiban kita pada orang tua atau mertua? Kalau suami menuntut kita untuk merawat orang tuanya, bagaimana? Wajibkah ini bagi istri? Kemudian juga bertanya pada pasangan, apa dia punya tanggung jawab merawat kita pada saat kita sudah tua nanti? Atau bagaimana? Kemudian pada anak-anak, sampai di mana sih tanggung jawab anak-anak ngurus dan merawat orang tua? Ini menjadi kewajibankah Ustadz? Sesuaikah saran bahwa orang tua tuh harus terus produktif, segala kebutuhan harus bisa terpenuhi. Jadi Ustadz, kalau begitu uang segala-galanya dong. Karena kalau kita membiarkan anak-anak hidup dengan urusan mereka sendiri, jangan dibebani dengan tanggung jawab ngurus orang tua, prioritas mereka adalah kehidupan keluarga mereka, berarti kan kita orang tua harus bayar caregiver sampai waktunya Allah memanggil kita. Mohon pencerahan Ustadz, bagaimana yang ideal di dalam ajaran Islam, seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatu wal akhwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du. Akhir-akhir ini kita menjumpai bahwa kebanyakan kita ini tidak memahami kewajiban kita baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kedua orang tua kita, kewajiban kita pada pasangan kita,
begitu pula kewajiban kita pada anak-anak kita dan kewajiban kita terhadap sesama manusia. Kebanyakan dari kita hanya fokus memperhatikan haknya, tapi melupakan kewajibannya. Ini merupakan pangkal bencana. Padahal kita merupakan makhluk sosial. Dan kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi, kita terikat dengan petunjuk dan aturan Allah kalau kita menyatakan diri kita orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kehidupan dunia sebagai ladang ujian untuk menentukan siapa yang mulia dari kita dan siapa yang hina. Mulia dan hina bukan dilihat dari warna kulitnya, dari nasabnya, dari hartanya, tapi dari akhlak dan perilakunya, serta keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajibannya. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang tidak peduli kepada Allah, dia meninggalkan Allah yang telah menciptakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi apa? Yang menjadi sandaran hidupnya, di mana seluruh kelangsungan hidupnya, bahkan alam semesta bergantung pada Allah. Dan kelak dia akan dikembalikan pada Allah. Dia tidak peduli terhadap semua ini. Dia ingin hidup dengan cara dia, terlepas dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semacam ini, orang-orang yang memang telah menentukan nasibnya sebagai orang-orang yang celaka. Bukan Allah yang mencelakakan dirinya, tapi dia yang memilih jalan yang mencelakakan dirinya. Dari kedua pertanyaan tadi yang diajukan oleh Mbak Nuning, kita bisa memahami betul-betul bagaimana umat hampir kebanyakannya tidak tahu apa yang menjadi kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Padahal ini merupakan hal yang ditekankan Allah setelah kewajiban seorang anak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah menetapkan, ketentuan langsung datang dari Allah, dari pencipta kita yang maha tahu lagi maha bijaksana. Allah menetapkan bahwa kalian dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempersekutukan Allah. Karena Allah menciptakan alam semesta tanpa sekutu. Allah juga menciptakan dirinya, merawatnya tanpa sekutu. Maka Allah menetapkan bahwa kalian dilarang menyembah kecuali hanya kepada Allah. Artinya dalam hidup ini kita betul-betul mengarahkan hati kita, wajah kita, jalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan hak Allah yang mesti kita penuhi. Bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita, tapi ibadah kita dengan menghadapkan wajah kita, hidup kita kepada Allah yang akan mengantarkan kita menuju jalan keselamatan dan kemuliaan. Lalu Allah menyebutkan setelah itu hak kedua orang tua kita setelah hak Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, Allah wajibkan kita untuk selalu berbuat baik terhadap mereka. Baik kedua orang tua kita, orang yang sama seiman dengan kita, tidak seiman dengan kita. Baik orang-orang tua kita ini, orang-orang yang berperilaku baik atau tidak, anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surat Luqman Allah sebutkan agar seorang anak manusia di samping bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tuanya. Di mana kehadiran dia, sebabnya adalah kedua orang tuanya, bahkan dengan penuh kesabaran merawat mengasuh dirinya. Kalau kedua orang tua kita mengajak kita melakukan perbuatan yang tidak benar,
Allah melarang kita untuk mentaati mereka. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli mereka dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Oleh karena itu Allah melarang kita untuk mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang menunjukkan keengganan. Dan kita diperintahkan betul-betul untuk memperhatikan kebutuhan mereka. Dulu dia merawat kita dengan susah payah, begitu orang tua kita dalam keadaan butuh, apalagi pada saat lanjut usia, anak tidak betul-betul akan dapat keridhaan Allah hingga dia memperhatikan dan merawat kebutuhan orang tuanya, bahkan lebih daripada istrinya. Lebih daripada apa? Istrinya. Istrinya menikmati suami dari hasil didikan kedua orang tuanya. Artinya suami yang baik, yang bertanggung jawab, yang bisa memberikan nafkah terhadap dirinya, itu hasil didikan orang tuanya. Di samping dia mempunyai hak sebagai istri dari pernikahan, orang tua yang menanam, yang memupuk, yang menyiram, hak mereka lebih besar. Oleh karena itu dalam warisan, ibu mendapatkan 1/6 apabila ada anak, istri hanya mendapatkan 1/8. Kalau tidak ada anak, istri mendapatkan 1/4, sedangkan sisanya untuk ayah dan ibu, kalau ayah ibunya ada. Kenapa? Jadi Allah berikan hak sesuai dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Tidak ragu lagi pengorbanan orang tua terhadap anak lebih besar daripada pengorbanan istri terhadap suami. Betul enggak? Tapi tetap memenuhi kewajiban dia pada orang tua bukan berarti dia mengabaikan kewajiban pada istrinya. Hak istri harus dipenuhi. Hak istri harus dipenuhi. Sedangkan hak orang tua tidak ada tawar-menawar. Karena ini merupakan ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita memberikan nafkah pada istri kita. Tapi terhadap orang tua Allah gunakan uslub wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Setelah kewajiban pertama untuk beribadah pada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, setelah itu Allah sebutkan kewajiban kedua kepada ayah ibu kita. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan ma'rufa. Kalau salah satunya telah lanjut usia atau kedua-duanya, jangan pernah kamu mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keengganan, yang menyakiti perasaannya. Kalau kamu nakal masih kecil, orang tua menganggapnya lucu. Tapi kalau di hari tua, anak berkata kepada ibunya dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, itu akan tersimpan di hatinya. Anak saya sudah tidak menginginkan saya lagi. Dia merasa dirinya dicampakkan. Tapi Allah perintahkan, hendaklah kamu berkata dengan kata-kata yang ma'ruf, yang menyenangkan, yang menghibur dirinya. Wa qul lahumā qawlan. Lalu Allah wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Rendahkan sayap kehinaan di hadapan istri, di hadapan orang tua kamu, minar rahmah, dari rasa rahmat di hatimu terhadap keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini pesan yang berulang-ulang. Dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wanti-wanti berpesan pada setiap anak untuk bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Diulang dalam suratul Ankabut, juga diulang dalam surat Luqman. Berulang kali. Kenapa Allah tetapkan kewajiban dan memberikan wasiat berulang-ulang? Karena kalau perasaan orang tua terhadap anak itu subhanallah, ya, perhatian yang benar-benar tulus tanpa pamrih, seperti air turun dari tempat yang tinggi. Tapi kalau anak terhadap orang tua, dia berhitung. Kalau anak minta uang, orang tua tidak berhitung memberikan pada anaknya. Dia tidak akan mengatakan uang lagi, uang lagi. Tapi kalau terhadap orang tua, dia merasa dengan sekali memberikan, dia sudah merasakan kewajiban dia. Nanti di saat orang tuanya penuh, dia bertanya, untuk apa? Kan baru kemarin dikasih. Tapi kalau anak, bahkan dia mau berhutang ke sana kemari untuk bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Oleh karena itu, Allah tidak pernah dalam Quran mengeluarkan wasiat agar ayah ibu
peduli terhadap anak-anaknya. Tapi justru wasiat datang untuk anak-anak agar peduli perhatian terhadap kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu. Si ibu mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, bahkan nyawanya terancam. Hanya Allah yang tahu bagaimana derita seorang ibu pada saat dia hamil dan melahirkan. Tidak cukup sampai di sana. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa kehamilan dan masa menyusui kurang lebih 30 bulan. Apakah cukup? Tidak. Setelah itu dia mulai merawat anaknya, siang malam dia terus memperhatikan anak dalam dalam belayannya. Di saat anak tersebut mulai remaja, si bapak ibu berlari-lari mengejar anaknya. Di saat anaknya dewasa, si bapak ibu betul-betul peduli, prihatin terhadap masa depannya. Di saat si anak mau kawin, si ibu jual emasnya, jual perhiasannya untuk memuliakan anaknya. Sedangkan yang diminum adalah darah dari ibunya. Bapaknya bekerja siang malam, tidak pernah sama sekali berpikir untuk menerima imbalan. Jam kerja ayah, jam kerja ibu merupakan pekerjaan yang tulus. Apalagi ibu bekerja 24 jam untuk anaknya. 24 jam untuk anaknya. Tidak pernah dia mengeluh. Apabila anaknya sakit, dia lebih sakit. Anaknya menderita, penderitaan ibu lebih besar lagi terhadap dirinya. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, hak orang tua merupakan hak yang wajib kita junjung tinggi. Tapi sayang, banyak anak-anak sekarang tidak terikat lagi dengan Allah. Dia ingin mengatur kehidupan dia dengan semaunya. Saya berulang kali berhadapan dengan kasus seorang anak laki-laki mau memberikan nafkah buat ibunya. Si istri melarang. Dia mengatakan bahwa kamu sekarang sudah beristri, kewajiban kamu pada istri dan anak-anak kamu. Itu logika si perempuan. Saya katakan tidak benar. Allah tetapkan hak sesuai dengan kewajiban dan pengorbanan yang dilakukan. Bandingkan diri kamu dengan orang tua laki-laki ini. Yang diberikan untuk anaknya sama yang kamu berikan untuk suami kamu, mana yang lebih besar? Kamu sebagai istri menerima. Bahkan kamu harus bersyukur pada kebaikan mertua kamu yang telah mendidik anaknya untuk menjadi suami yang baik bagi kamu. Jadi kamu tidak boleh memonopoli suami kamu. Si suami mengatakan, Ustadz, istri saya tetap menolak saya untuk memberikan nafkah buat istri saya, buat ibu saya. Kamu berikan nasihat, ajak orang lain yang didengar oleh istri kamu untuk bisa mendengarkan nasihat kamu. Dia mengatakan tetap dia menolak. Ya kalau begitu, daripada kamu digiring menuju api neraka, kamu tukar istri kamu dengan wanita yang lebih baik, yang menghargai betul-betul kebaktian seorang anak pada kedua orang tuanya. Karena wanita seperti ini, wanita-wanita terang-terangan min ahlin nar, dari penghuni api neraka, yang bisa menjerumuskan suaminya ke dalam api neraka. Tapi ada sebagian wanita, kita lihat ya, suaminya terima uang, si istri ingatkan, ingat orang tua kamu lebih dulu. Jadi suami lupa, istri yang mengingatkan kewajiban kamu pada orang tua kamu. Karena sikap dia seperti ini, bahkan dia ingatkan juga, kamu alhamdulillah berlebihan, saudara kamu hidupnya susah, berikan perhatian buat dia. Akhirnya si suami sayang terhadap istrinya yang luar biasa. Dan anehnya, anak-anaknya, si ibu tersebut bersama anak-anak yang lain betul-betul melihat wanita ini sebagai wanita syurgawi. Tidak memonopoli tidak memonopoli suaminya, tapi diingatkan akan kewajibannya. Begitu si wanita ini tua, anak-anaknya dewasa, ternyata kebaktian yang ditunjukkan sang menantu kepada mertuanya untuk mengingat anak laki-laki ini dibalas. Anak-anaknya betul-betul berbakti kepada orang tuanya, bahkan memperebutkan ibunya. Hari ini mama harus di rumah saya. Itu bisa berkelahi sampai akhirnya diadakan undian. Masing-masing ingin memberikan kendaraan buat ibunya. Kendaraan saya, ibu pakai.
Menawarkan juga rumah buat anaknya. Bayangkan, kenapa? Karena si ibu ini betul-betul mengingatkan suaminya untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Akhirnya bukan hanya keluarganya yang cinta, Allah pun cinta kepada wanita ini. Ini yang seharusnya kita lakukan. Bukan kita memonopoli suami, akhirnya suami durhaka pada orang tuanya, rahmat keberkahan dicabut dari mereka. Anehnya, wanita ini yang memonopoli suami, begitu punya anak laki-laki, mau menikah diingatkan, ingat kamu tuh ibu yang rawat besarkan kamu. Kamu jangan mau dikuasai sama istri. Dan kamu harus ingat ya, bahwa kewajiban kamu pada ibu lebih besar. Dan kamu harus berusaha tarik istri kamu ke sisi kamu, jangan kamu ditarik. Bahkan waktu mau menikah dengan seorang wanita tanya, saudaranya banyak apa tidak? Kalau banyak merepotkan. Padahal sebetulnya selagi anak laki-lakinya bisa berbuat kebaikan terhadap orang di sekelilingnya, merupakan kemuliaan. Seorang laki-laki di samping dia berbakti kepada ayah ibunya, dia harus menghormati juga mertuanya yang telah menghadiahkan seorang wanita yang baik, yang soleh, yang dibesarkan dan dididik. Diserahkan juga dengan cuma-cuma tanpa meminta imbalan. Nah, sekarang bagaimana kira-kira seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki atau suaminya minta si istri merawat mertuanya? Istri dengan sendirinya tidak diwajibkan untuk merawat mertuanya. Arti kewajiban di sini tidak jatuh pada istri, tapi kewajiban jatuh pada dia, anak laki-laki, dan saudara-saudaranya. Itu merupakan kewajiban anak terhadap orang tua. Kalau si wanita ini sebagai ibu tidak punya anak, dengan sendirinya, kalau dia minta istrinya untuk merawat mertuanya, dia harus memberikan perhatian kepada istrinya. Bukan sebagai tekanan kewajiban, tapi dia berusaha dengan lemah lembut mengambil hati istrinya, meminta istrinya untuk peduli terhadap mertuanya. Si laki-laki bisa memanggil, katakan, suster atau pembantu untuk merawat sang ibu, tapi istrinya diminta untuk memberikan perhatian. Dengan cara seperti ini, la tadzlimun wa la tudzlamun. Kalian tidak zalimi orang lain, kalian pun tidak dizalimi. Nah, istri Anda kalau masih memiliki orang tua, dia punya kewajiban untuk berbakti pada ayah ibunya. Anda juga sebagai laki-laki harus membantu dia, mendorong dirinya untuk melaksanakan kewajiban dia kepada orang tuanya. Jangan Anda jauhkan anak perempuan istri Anda dari orang tuanya. Jangan katakan kamu harus nurut suami, nggak boleh keluar, ya, walaupun ke rumah orang tua kamu. Ya. Dengan cara seperti ini, suami ingin monopoli istrinya, ingin menguasainya, lupa akan hak dari orang tuanya pada anaknya. Nah, banyak kita jumpai suami yang arogan, di sisi yang lain juga istri-istri yang arogan, berbuat semaunya, akhirnya suami menjadi korban. Si perempuan juga menjadi korban, anak-anak juga menjadi korban. Ketahuilah bahwa kehangatan dalam rumah tangga, cinta saling menghargai lebih berharga dari materi dan kekayaan. Apabila ada cinta, ada kehangatan, rahmat keberkahan juga akan turun. Karena innallaha yarhamu min ibadihi ruhama, Allah menyayangi, mengasihi hamba-hambanya juga yang pengasih, penyayang. Jadi, kalau kita memiliki, katakan, seorang ibu, kita minta dengan hormat kepada istri untuk perhatian, merawat ibunya. Apalagi kalau seandainya ibunya merupakan orang wanita yang baik dan mulia. Dengan sendirinya, beda dalam hal ini, akan memberikan kehangatan, juga rasa cinta. Saya kenal seorang polisi. Dia menikah dengan seorang wanita, janda. Kebetulan polisi ini punya ibu sudah tua, lanjut usia. Begitu dia menikah, si istri dengan sukarela merawat ibunya. Dari mulai infusan, sampai makanan pun melalui infusan. Si istri merawat si ibu dengan penuh cinta kasih. Sampai meninggal dunia. Si ibu selalu wanti-wanti bilang sama anaknya, jangan kamu sakiti perempuan ini. Jadi kalau dengan sukarela, tanpa ada paksaan, rasanya beda.
Di samping dia merasa dirinya beramal, ya, juga untuk kecintaan suaminya, dia mendapatkan betul-betul rahmat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau suami mengancam, menekan istrinya, kalau kamu ingin masuk surga, taati suami. Kalau suami kamu tidak ridho pada kamu, kamu tidak akan masuk surga. Kamu harus rawat ibu saya dengan cara seperti ini. Ini merupakan hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama-tama kita harus tahu bahwa Allah berwasiat berulang kali dan menetapkan kewajiban setelah kewajiban manusia untuk beribadah pada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, agar setiap anak manusia berbuat ihsan kebaikan pada orang tuanya. Kenapa yang Allah wajibkan berbuat ihsan, bukan mewajibkan atas mereka untuk mentaati ayah ibunya? Dalam Quran nggak ada sama sekali kewajiban anak untuk mentaati ayah ibunya. Kenapa? Karena kalau Allah wajibkan anak mentaati ayah ibunya, di saat si ayah ibu merintahkan dia berbuat yang salah, dia wajib ikuti. Contohnya ayahnya perintahkan dia untuk membeli minuman keras, atau ayahnya perintahkan dia untuk keluar dari Islam, ya. Itu nggak boleh ditaati. Tapi berbuat ihsan sesuai dengan apa? Hak orang tua kita perlakukan dengan mulia, walaupun dia non muslim. Tapi mentaati pada apa-apa yang dibolehkan oleh Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat pada makhluk, tapi dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain. Seorang ibu bilang sama anak laki-lakinya untuk menganiaya istrinya. Si laki-laki nggak boleh mentaati ibunya. Katakan pada ibu, Mi, kalau saya taati Umi, saya jerumuskan Umi ke dalam api neraka, termasuk jerumuskan saya. Apa yang menjadi hak Umi, saya wajib untuk melaksanakan. Tapi berkaitan dengan orang lain, kalau saya perlakukan tidak baik, maka akan jatuh hukuman dari Allah pada Umi maupun saya. Jadi berkaitan dengan hak orang, dia tidak boleh sama sekali apa? Melakukan kezaliman terhadap siapapun karena dengan alasan taat pada ayah ibunya. Ini nggak bakal dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak sungguh kejam kalau seandainya di hari tua dimasukkan ibunya ke rumah jompo. Seharusnya anak pada saat tersebut berbakti sebagaimana ibu dulu membersihkan kotorannya, sakit pada saat anaknya sakit, menyusui anaknya dengan susah payah, dan perhatiannya selalu kebahagiaan kemuliaan anaknya. Sampai seorang bertanya pada Rasulullah, dia berhaji menggendong ibunya dari kampung halamannya. Ya Rasulullah, apakah saya sudah membayar kewajiban saya pada orang tua saya? Rasulullah mengatakan tidak. Kamu gendong ibu kamu, sedangkan di hati kamu, kamu ingin terbebas dari dirinya. Sedangkan ibu kamu menggendong kamu, bahkan menantikan kamu dengan harapan supaya kamu dipanjangkan umur, disehatkan. Bahkan dia rela persembahkan umurnya, persembahkan dirinya untuk kelangsungan hidup kamu dan kebahagiaan kamu. Cinta yang murni, cinta dari orang tua pada anak-anaknya. Oleh karena itu kebaktian anak kepada kedua orang tua betul-betul amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya jumpai anak yang berbuat baik pada orang tuanya, subhanallah, Allah mudahkan rezekinya yang tak terhingga. Bahkan Allah buka pintu hidayah buat dirinya. Allah bukakan pintu hidayah buat dirinya. Jadi hendaknya suami di saat meminta istrinya untuk merawat sang mertua, hendaknya dia minta dengan cara baik-baik, tanpa ada intimidasi dan paksaan. Kalau dia mengatakan, saya tidak ridha kepada kamu karena kamu tidak merawat ibu saya, hal ini bukan pada tempatnya. Bukan pada apa? Tempatnya. Tapi kalau suami dengan komunikasi yang baik, saya cinta pada kamu, dan akan semakin cinta kalau kamu peduli pada ibu saya. Jadi tolong berikan perhatian. Kemudian juga perlakukan istri yang memperlakukan orang tua kita dengan cara baik, dengan perlakuan yang amat mulia. Saya teringat ketika seorang jenderal, ya, pada masa kerajaan Jepang di masa lampau. Ini sebuah kisah diambil dari kisah nyata Mbak Nuning. Dia meniti karir dari orang biasa sampai menjadi seorang jenderal yang berpengaruh. Tapi dia tidak menikah.
Banyak orang-orang menawarkan putrinya bagi jenderal ini. Dia tidak sama sekali berminat. Sampai satu kali dia ingin mencari istri, ditanya, wanita seperti apa yang kamu inginkan? Dia mengatakan, wanita yang saya inginkan, wanita yang siap merawat ibu saya. Jadi kalau ada wanita yang siap mendampingi ibu saya di hari tua, saya siap untuk menikah dengan wanita ini. Kenapa? Karena ibunya berkorban untuk dia. Mengorbankan segala-galanya. Ibunya seorang petani. Dan selalu mengajarkan anaknya untuk betul-betul menghargai kebaikan. Sampai dia ketika menghasilkan panen kentang yang ditanam, dia katakan pada anaknya betapa murahnya Tuhan kepada kita semua. Diingatkan alam yang begitu indah. Dia merasa motivasi ibu dalam membesarkan dirinya itu yang membuat dia menikah bukan untuk dirinya, tapi ingin wanita yang bisa menghargai orang tuanya. Dia tinggal di ibu kota, sedangkan ibu tinggal di pegunungan. Istrinya bersama sang ibu. Artinya kalau dari pertama dia mengajukan permintaan seperti ini, ya, itu menjadi haknya. Si wanita juga bebas untuk menerima atau tidak menerima. Dan si wanita ternyata menghargai laki-laki yang berbakti kepada siapa? Kepada ibunya. Akhirnya suaminya pun menghargai, memuliakan istrinya. Karena apa? Karena si istri menghargai orang tuanya. Jadi perlu ada saling menghargai, saling menghormati, dan jangan pernah gunakan bahasa tekanan dan intimidasi. Jangankan terhadap orang lain, terhadap anak kita. Kalau orang tua selalu menggunakan bahasa instruksi terus-terusan, tanpa menyentuh kehangatan hatinya, kelak di saat dia mandiri, dia akan tinggalkan orang tuanya. Seperti kasus yang pernah kita bahas sebelumnya. Ketika seorang ibu mengatakan pada masa SD, SMP, anaknya begitu tunduk dan patuh. Di SMA juga demikian. Begitu masuk perguruan tinggi, si anak mulai mengacuhkan orang tuanya. Coba tanya, bahasa komunikasi yang ibu gunakan terhadap anak, apakah masih sama dengan bahasa pada saat mereka kanak-kanak? Jadi si ibu selalu mengatakan, ibu minta kamu begini, begini, begini. Ini gak tepat. Coba rangkul anak ibu, berikan kehangatan, berikan perhatian, tanya kira-kira apa yang diinginkan. Bukan hanya keinginan kita, tapi tanya pada anak apa yang dia inginkan. Biasanya si anak kalau sering mendapatkan perhatian, dia mengatakan yang ibu inginkan apa coba? Saya ingin apa yang ibu mau. Tapi kalau dia gunakan bahasa instruksi dan tekanan, si anak akan memberontak. Ada pepatah Arab mengatakan ad-daghat yuwallidul infijar. Tekanan yang tinggi itu akan melahirkan ledakan. Tapi kalau diberikan ventilasi, seperti kawah gunung, diberikan apa? Disuntik, dikeluarkan, dia punya apa? Katakan kawahnya melalui lubang-lubang yang disediakan, mengurangi tekanan. Apalagi anak muda sekarang menghadapi betul-betul arus informasi yang luar biasa dahsyatnya. Satu hari informasi yang diakses oleh anak kita sama dengan informasi 100 tahun yang diakses oleh orang-orang dulu. Arus yang masuk begitu kuat. Oleh karena itu, yang bisa betul-betul menundukkan, mengendalikan semua ini, cinta, kehangatan. Dimulai dari cinta dan hangat bersama Allah, kemudian atas dasar hubungan ini, kita perlakukan juga orang di sekeliling kita. Niscaya kalau Allah sudah masuk ke dalam hati mereka, beda dengan kalau Allah meninggalkan mereka. Jadi kita ingatkan kepada anak-anak, jangan pernah melupakan kebaikan kedua orang tua. Ada seorang laki-laki, masih keluarga kita, terima gaji dari kantor, diserahkan pada ibunya. Ibu tentukan bagi-bagikan. Ibunya orang bijaksana, diberikan hak istrinya, ya. Istrinya bahkan diberikan perhatian pada istrinya si ibu nih. Kemudian hak-hak yang lain, si ibu nggak mengambil apa-apa sama sekali. Bahkan dia ingin si anak kamar ibunya lebih baik daripada kamarnya. Jadi ibunya betul-betul nomor satu. Allah kasih subhanallah, si istri juga menerima tanpa ada protes. Akhirnya apa? Semuanya mencintai apa? Istrinya. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa yang bisa meluluhkan ya, hal yang keras adalah apa? Kehangatan dan akhlak yang baik. Tapi sebaliknya yang tadinya lembut dengan sikap yang tidak baik akan berubah menjadi keras,
Oleh karena itu jangan pernah kita lupa pada Allah. Allah yang maha kuasa untuk masuk ke dalam hati manusia. Jaga petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hormati Allah. Kemudian atas dasar ini perlakukan manusia dengan penuh penghormatan. Niscaya rahmat akan masuk ke dalam hati setiap orang dari mereka. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayang yang di bumi, yang di langit akan mengasihi menyayangi kalian. Wallahu a'lam. Mas Krisna, persuasif banget, kita seperti dapat sesuatu yang baru padahal kalau di usia kita luar biasa sekali. Lantas apa gerangan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Baraja? Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puji pada Allah yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kehidupan kita. Rahmatnya yang selalu menanti, yang dia akan siap datang pada saat yang kita butuhkan. Pada saat kita butuhkan, rahmat itu akan datang. Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika doa ini kita sampaikan, ketika doa ini keluar dari hati kita, maka doa inilah yang akan terus menerus menghampiri kehidupan kita. Doa ini senantiasa kita sampaikan untuk siapa? Untuk kepada kedua orang tua kita. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita yang selalu kita dambakan, yang senantiasa, yang selalu kita harapkan. Meskipun dia menekan, kita tetap mengharapkan kebaikan dari dirinya. Waktu dia melahirkan, waktu dia mengandung 9 bulan, itu yang kita harapkan. Meskipun dia marah, dia memukul, dia melakukan segala sesuatu, tapi tetap kita mengharapkan kebaikan dari dirinya. Perbuatan-perbuatan yang kasar, yang menekan, yang memberikan semuanya, itu tidak ada. Karena kedua orang tua kita yang bisa menghidupkan kita selain daripada Allah. Karena kedua orang tua kita lah yang memberikan. Pada saat dia lahir, dia menyusui. Waktu menyusui nggak ada tekanan. Nggak ada tekanan. Jadi pada saat dia menyusui benar-benar dia ikhlaskan. Paling dia kesel sama suaminya, dia kesel sama yang lain, tapi untuk menyusui nomor 1. Dia tidak akan pernah mau meninggalkan. Dia lagi kesel sama suaminya, dia lagi kesel sama yang lainnya. Dia bilang, ih anak ini mau menyusui. Padahal bukan persoalan itu. Dia tetap mengambil untuk menyusui. Begitu lepasnya. Maka yang Rasulullah sampaikan, dia menggendong seperti tadi dikatakan, dia menggendong berjalan sampai ke Mekah. Apakah saya sudah selesai berbakti kepada orang tua? Belum. Karena keikhlasannya itulah yang belum bisa kita ukur dan tidak bisa. Nggak mungkin kita mampu melepaskan keikhlasan itu. Disinilah kekuatan bagaimana Allah memberikan, bagaimana kita harus berbuat baik. Harus berbuat baik, berbuat sesuatu yang terbaik.
Karena kan dia selalu memberikan saya, dia nggak boleh begini, nggak boleh begitu, saya mau begini nggak bisa, ini nggak bisa, nggak boleh itu, jadi saya nggak bisa apa-apa, sekarang saya jadi pusing. Tidak, ada sesuatu yang baik dari dirinya daripada perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik itu kita tinggalkan. Yang baik ini yang kita perhatikan. Yang memperhatikan yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita memperhatikan kebaikan-kebaikan, pasti kita akan dapatkan. Nah, ketika orang tuanya, ketika seorang istri, sang suami mengatakan, rawatkan ibu saya. Begitu dia mengatakan rawatkan ibu saya, dan istri itu mengatakan siap sedia. Dia mengatakan siap sedia. Lepaskan, berikan kesempatan dia. Berikan kesempatan dirinya untuk memenuhi apa yang membutuhkan dirinya. Kebutuhan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi kebutuhan apa dari si istri untuk merawat sang ibunda? Lepaskan, berikan semua itu. Jadikan bahwa dia itu adalah yang segalanya. Karena pengorbanan dirinya itulah yang utama. Apapun yang dia minta, berikan. Apapun yang dia harapkan, berikan. Tetapi seorang istri yang mempermainkan, dia begini, oh ibu begitu, ibu masih belum, oh ibu, dia main curang, pasti ketahuan. Pasti akan terlihat. Karena kebohongan itu pastikan ketahuan. Kalau dia berbohong, pasti ketahuan. Tapi kalau dia ikhlas, dia juga akan tahu. Kalau dia ikhlas menyampaikannya, memberawatnya, memberikannya, menuntunnya dengan adil, bukan menuntun menseret-seret. Jalannya orang tua kita dengan jalannya kita sudah berbeda. Kita harus bisa bersama-sama berjalan. Bukan dia harus ngikutin kita. Kita tarik dia seperti kayak anak kecil. Bukan. Waktu anak kecil, dia kita tarik untuk dia bisa cepatan sedikit. Kita tuntun dia, ayo cepat, ayo cepat. Biar supaya dia semangat. Tapi kalau orang tua kita pegang seperti itu. Nah, kalau istri sudah siap, dia akan lebih baik. Tapi kalau istri mengatakan, oke, saya akan merawat ibu saya, tapi saya minta persenan sekian, misalnya 5 juta. Saya harus mendapatkan 5 juta per bulan. Dan itu sendiri buat orang tua kamu, buat makan, buat apa, itu sendiri. Kalau kita mampu, kita berikan. Tetapi kata-kata bahwa saya minta uang 5 juta dan uang untuk ini, itu kata-kata yang tidak etika. Itu kata-kata yang tidak bisa masuk. Apakah kita berikan? Untuk kebutuhan kita berikan. Kita lihat bagaimana dia menyapunya. Oh, dia merawatnya dengan biasa. Udah nih, ayo dimakan, makan. Makan harus pada makan. Harus jam sekian makan. Ayo makan dulu. Makan dulu. Udah belum? Udah habis. Udah. Nah, ini sekarang ini. Oh. Bukan perawatan yang seperti itu. Itu nggak jadi perawatan yang benar.
itu tidak menjadi perawatan yang menyenangkan. Karena dia sudah meminta dan dia mengatakan saya siap. Dia hanya butuh uang 5 juta dan dia bisa ini saja. Nggak ada artinya. Dan itu akan sia-sia. Dan si ibu akan mengatakan, ya Allah, lembutkan hati anakku. Bukan hati mereka, hati anakku. Biar supaya dia lembut. Nah, itu bagaimana dia bisa berbuat sesuatu. Katakan, seorang ibu yang tenang, ibu yang menyenangkan, ibu yang enak, itu dirawat dengan orang tua, dirawat sama istri yang seperti ini, dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Maka boleh ganti. Kalau dia minta 5 juta, tidak. Kita akan berikan secukupnya. Berapa yang dia butuhkan, kita berikan. Itu yang benar. Mungkin sekarang 5 juta, besok kita kasih 10 juta, besok kita kasih 2 juta. Sebanyak mungkin kita bisa berikan sesuai dengan diri kita. Nah, oleh karena itu, perhatikan ibu kita, mertua kita, dengan diri kita. Ketika kita merawat mertua, orang tua kita juga kita harus rawat. Enggak bisa mertua udah orang tua kita tinggalkan, tidak. Sama kita merawatnya. Itulah kehidupannya. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Nantinya anak-anak kita ini juga akan merawat kita seperti kita merawat orang tua kita, seperti kita merawat mertua kita. Anak-anak kita juga akan merawat kita. Yakin bahwa dirinya akan pergi seperti itu kalau dia melihat, karena secara psikologis antara orang tua dan anak, dia akan memperhatikan apa yang dilakukan orang tua, anak-anak itu akan memperhatikan, akan melihat apa yang dia lihat. Dia melihat perlakuan dirinya pada orang tuanya dan dia akan perhatikan bagaimana dia melakukannya. Insya Allah, kalau istri yang memberikan seperti itu dan orang tua pun akan memberikan seperti ini, anak-anaknya dia akan mengambil alih. Ketika itu juga dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Karena anak-anak itu melihat, memperhatikan apa yang dilakukan orang tuanya pada mertuanya, dan dia juga akan memperhatikan. Nantinya ketika dia menikah, dia akan lakukan itu pada ibunya. Insya Allah, kalau anak-anak seperti itu, kembalikan dia kepada dirinya. Kembalikan kepada dirinya. Insya Allah. Oke. Speechless Mas Krisna rasanya. Neng, ada yang ingin ditanyakan nih. Bagaimana kalau ada orang yang dia lebih berbakti kepada ibunya daripada ke bapaknya? Itu nggak seimbang begitu. Bagaimana itu? Kan Rasulullah SAW waktu ditanya, man ahqun nas bihusni sahabati. Siapakah manusia yang paling utama untuk mendapatkan perhatian dan kebaktian? Rasulullah katakan ummuka. Tsumma man ya Rasulullah, kemudian siapa? Ummuka 2 kali. Setelah itu tsumma man ya Rasulullah, tetap Rasulullah mengatakan ummuka. Baru yang keempat Rasulullah katakan tsumma abuka.
Jadi kesimpulannya Allah berikan hak pada ibu terhadap anaknya sesuai dengan pengorbanan dia. Jangan seorang tidak melakukan apa-apa pada anaknya, tahu-tahu di saat dia mulai tua, dia mengutuk anak yang kurang memberikan perhatian kepadanya. Padahal itu merupakan buah yang ditanam oleh si ayah. Oleh karena itu, bapak-bapak yang baik selalu memperhatikan anaknya untuk selalu perhatian berbakti pada ibunya. Si ayah lebih marah kepada anak-anaknya kalau kurang memberikan perhatian pada ibunya daripada persoalan dirinya. Karena dia tahu bagaimana susah payahnya seorang wanita pada saat mengandung, pada saat melahirkan. Dan yang paling berharga dari semua itu bukan hanya beratnya, cintanya. Dan saya menyaksikan betul-betul kejadian seorang wanita yang anaknya selalu menganiaya si ibu, tapi si ibu tetap membela anaknya. Sampai orang-orang kampung sudah nggak tahan, diletakkan nih anak di tengah jalan supaya ditabrak. Si ibu menangis-nangis. Ya. Sampai orang nggak tega terhadap ibunya karena apa? Karena tangisannya. Saya kenal juga seorang wanita pernah menjadi tetangga saya. Anaknya selalu menyusahkan si ibu. Sekali waktu, si ibu datang ke rumah butuh pinjaman untuk membebaskan anaknya karena anaknya ditangkap polisi karena membawa peluru. Si ibu ini orang susah, rumahnya kecil. Tapi kita lihat si ibu yang begitu melas, saya berikan bantuan pinjaman. Buru-buru diserahkan untuk membebaskan anaknya. Ada kecintaan seperti ini. Bukan ibu yang disayang oleh anaknya, tapi ibu yang disakiti oleh anak, tapi tidak pernah ibu merasa disakiti. Oleh karena itu, betul-betul hargai orang tua kita selagi mereka hidup. Begitu mereka meninggal dunia akan timbul penyesalan di kemudian hari. Dan orang begitu kehilangan kehangatan baru dia merasakan selama ini betul-betul dia tidak menghargainya. Begitu ibunya hilang, berubah menjadi orang yang tidak memiliki semangat sama sekali. Hartanya pun tidak lagi memiliki arti buat dirinya. Kita harapkan betul-betul pemuda-pemuda apalagi yang sedang berjaya, yang menikah, pilih istri yang betul-betul bisa menghargai orang tuanya. Dan wanita juga pilih suami, di samping menghargai orang tuanya, menghargai juga mertua yang memiliki adab yang mulia. Karena kalau ada adab, hidup ini akan berubah menjadi apa? Indah. Tapi begitu adab hilang, walaupun tampan, walaupun cantik, walaupun kaya, semuanya tidak akan dapat menghentikan adab dan kehangatan dalam hubungan di antara keluarga dan kasih sayang. Nah, kita butuh bangsa kita Indonesia ini betul-betul untuk dapat memupuk perasaan di tengah-tengah masyarakat kita. Bukan hanya terhadap orang tua, tapi terhadap tetangga. Sebagaimana wasiat Nabi kita Muhammad SAW, dan seorang anak tidak akan mungkin mencium bau surga kalau dia sakiti orang tuanya. Tapi banyak anak yang tadinya hidupnya jauh dari Allah, karena kebaktiannya kepada orang tuanya, Allah berikan hidayah pada anak tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, alangkah indahnya ajaran Islamnya, bagaimana Allah berwasiat kepada hambanya untuk berbuat baik kepada orang tua walaupun dia non muslim, seperti dipesankan Allah melalui surat Al-Ankabut, juga surat Luqman. Oke. Terima kasih Ustaz Hussein, Abu Bakar Baraja. Baik, saya Muhammad Krisnawan Saputra dan Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.